Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang not bias. Saya Rita Lailatul Makfiroh dan rekan-rekan saya. Saya Safita Ardiana. Gantian sinyalnya Kak Karma. Ora, gue tidak kenal, tidak lancar. Kak Arif urung perkenalan. Sinyale. Baleni, gunmu mandek-mandek kok. Angger kue perkenalan dan saya ngono tak potongi. Oh. Saya Nur Arif. Nah, selanjutnya yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Arif. Pengertian dari net base atau NB. Pengertian NB merupakan metode pengklasifikasian probabilitas dan statistik yang dikemukakan ilmuwan Inggris oleh Thomas Bayes, yaitu memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan kejadian di masa sebelumnya. NBG menggunakan pendekatan probabilitas untuk menghasilkan klasifikasi. NBG menggunakan gabungan probabilitas kata atau term dengan probabilitas kategori untuk menentukan kemungkinan kategori bagi dokumen yang diberikan. Selanjutnya, keuntungan dari metode NB dan kekurangan dari metode NB. Keuntungan dari metode NB adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data, pelatih atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam bentuk pengklasifikasian. Selanjutnya, kekurangan metode NB. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya ada 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga. Mengasumsikan variabelnya bebas. Selanjutnya, persamaan teori NB. Keterangannya adalah X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Adalah hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. PHX adalah probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X atau posteriori probabilitas. PH adalah probabilitas hipotesis H atau prior probabilitas. PHX probabilitas kondisi pada hipotesis. PX adalah probabilitas X nya halo terus kita Angger lanjut. pedat hari Rapopo angger lanjut. ya. Selanjutnya adalah penjabaran lebih lanjut. Rumus NB tersebut dilakukan dengan penjabaran secara terperinci. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Nah, ini rumusnya NB seperti di bawah ini. Selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Rita. Nah, selanjutnya langkah-langkah net bias classifier. Tersedia sebuah data mining, yaitu ada usia, gender, dan metode pembayaran sebagai atribut.
Atau tabel ini ya. Berikut adalah langkah-langkah Naive Bayes classifier. Nah, di sini tersedia sebuah data mining, yaitu tersedia usia, gender, metode pembayaran sebagai atribut atau kriterianya, sedangkan future customer adalah kelasnya. Di sini atributnya tidak berupa numerik, jadi kita bisa pakai rumus Naive Bayes yang sederhana. Yang pertama yaitu kita tentukan probabilitasnya untuk kelas. Contohnya yaitu ini peluang ya, di sini jumlah ya ada pada kelas yaitu ada 10 dan dibagi jumlah data yang keseluruhan ada 14. Nah, peluang tidaknya itu dibagi jumlah tidaknya dari data keseluruhan yaitu 14. Next. Nah, selanjutnya adalah di sini kita dapat menemukan bahwa sehingga model yang dihasilkan dari slide di atas adalah sebagai berikut. Peluang ya sama dengan 10/14, peluang tidak sama dengan 4/14. Nah, di sini ada atribut usia, atribut gender, dan atribut metode pembayaran. Yang pertama, atribut usia. Peluang tua dengan pilihan ya sama dengan 1/10, peluang tua dengan pilihan tidak sama dengan 1/4, peluang remaja dengan pilihan ya sama dengan 6/10, peluang remaja dengan pilihan tidak 1/4, peluang dewasa dengan pilihan ya 3/10, dan peluang dewasa dengan pilihan tidak 2/4. Selanjutnya ada atribut gender. Peluang pria dengan pilihan ya sama dengan 8/10, peluang pria dengan pilihan tidak sama dengan 1/4, peluang wanita dengan pilihan ya sama dengan 2/10, dan peluang wanita dengan pilihan tidak sama dengan 3/4. Dan yang terakhir ada atribut metode pembayaran. Peluang kartu kredit dengan pilihan ya sama dengan 6/10, peluang kartu kredit dengan pilihan tidak sama dengan 2/4, peluang cek dengan pilihan ya sama dengan 3/10, dan peluang cek dengan pilihan tidak sama dengan 1/4, peluang cash dengan pilihan ya sama dengan 1/10, dan peluang cash dengan pilihan tidak sama dengan 1/4. Next. Kak Arif, next. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui metode probabilitas setiap atribut tersebut, maka kita bisa menentukan data testing. Diketahui ada new customer dengan kriteria dewasa, wanita, dan menggunakan kartu kredit. Apakah new customer tab menjadi future customer? Nah, di sini peluang new dengan pilihan yes sama dengan peluang dewasa dengan pilihan yes dikali peluang wanita dengan pilihan yes dikali peluang kartu kredit dengan pilihan yes dikali peluang dengan pilihan yes. Peluang yes dengan pilihan yes sama dengan 3/10 dikali 2/10 dikali 6/10 dikali 10/14 sama dengan 0,0257. Selanjutnya, peluang new
dengan pilihan 0 sama dengan peluang dewasa dengan pilihan 0 dikali peluang wanita dengan pilihan 0 dikali peluang kartu kredit dengan pilihan 0 dikali pilihan 0 sama dengan peluang 0 dengan pilihan 0 sama dengan 2/4 dikali 3/4 dikali 2/4 dikali 4/14 sama dengan 0,0535. Nah, jadi kesimpulannya adalah peluang new dengan pilihan yes kurang dari peluang new dengan pilihan no. Maka new customer bukan future customer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Safita. Selanjutnya yaitu latihan studi kasus. Telah ditentukan data training ketentuan kelayakan tenaga kerja di PT Karyatama Mitra Sejati Yogyakarta sebagai berikut. Ini datanya ada 20 dengan kriteria usia, pendidikan, berat badan, tinggi badan, dan nilai. Kriteria usia, berat badan, tinggi badan, dan nilai menggunakan data numerik. Maka langkah-langkahnya sebagai berikut selanjutnya. Next. Yang pertama yaitu menentukan probabilitas simpangan buku atribut usia berdasarkan diterima dan tidak. Angka pertama yaitu menentukan yaitu rata-rata usia diterima sama dengan jumlah dari usia diterima dibagi dengan jumlah yang diterima. Sudah tertera sebagai yang dihasilkan. Langkah pertama yaitu dengan menentukan probabilitas simpangan baku atribut usia berdasarkan diterima dan ditolak. Yang pertama yaitu rata-rata usia yang diterima, yaitu jumlah usia yang diterima dibagi dengan diterima, menghasilkan 24,923076. Kemudian untuk standar deviasinya usia diterima yaitu sigma X N dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan dibagi dengan jumlah diterima dikurangi 1. Kemudian untuk X usia diterima yaitu akar dari S kuadrat sama dengan 3,86138. Kemudian menentukan probabilitas yang usia ditolak. Rata-rata usia ditolak yaitu jumlah usia yang ditolak dibagi dengan jumlah yang ditolak sama dengan 29. Kemudian S kuadrat usia ditolak sama dengan XN dikurangi dengan rata-rata usia ditolak dikuadratkan dibagi dengan jumlah usia ditolak dibagi 1 kurangi 1 sama dengan S kuadrat sama dengan 20. Kemudian S sama dengan akar 20 sama dengan 4,4721. Next. Yang kedua yaitu menentukan probabilitas simpangan baku atribut berat badan. Untuk rata-rata berat badan diterima yaitu jumlah usia jumlah berat badan diterima dibagi dengan jumlah yang diterima sama dengan 46,69 itu rata-rata berat badan yang diterima. Kemudian standar deviasinya yaitu 90,5641. Kemudian SBB diterima sama dengan 9,5165. Kemudian menentukan probabilitas simpangan baku atribut berat badan yang ditolak. Rata-rata usia ditolak yaitu 44,4285. Kemudian S kuadrat berat badan ditolak yaitu 17,95238. Kemudian SBB ditolak yaitu 4,237. Next.
Kemudian menentukan probabilitas simpangan baku atribut tinggi badan yang diterima dan ditolak. Untuk rata-rata tinggi badan diterima yaitu 152 didapat dari jumlah tinggi badan yang diterima dibagi dengan diterima. Kemudian untuk yang ditolak rumusnya sama. Kemudian kita menentukan probabilitas simpangan baku untuk nilai yang diterima dan ditolak. Untuk nilai yang diterima yaitu rata-ratanya 86,62, kemudian S kuadrat nilai diterima yaitu 136,18. Untuk S nilai diterima yaitu akar dari S kuadrat yaitu 11,66. Kemudian untuk rata-rata nilai ditolak yaitu jumlah dari nilai yang ditolak dibagi dengan yang ditolak sama dengan 88,57. S kuadrat nilai ditolak sama dengan sigma XN dikurangi rata-rata kuadrat dibagi dengan jumlah ditolak dikurangi 1 sama dengan 55,0264. Kemudian S nilai ditolak sama dengan 7,41. Next. Probabilitas pendidikan yaitu ada yang diterima dan ditolak. Jumlah yang diterima pada pendidikan SMP ada 2, yaitu peluang pendidikan SMP sama dengan 2/13. 13 adalah jumlah yang diterima. Kemudian peluang pendidikan SMA. SMA ada 10, berarti peluangnya 10/13. Kemudian peluang pendidikan SMK yaitu 1/13. Untuk probabilitas yang ditolak pada pendidikan SMP peluangnya yaitu 2/7. Untuk peluang pendidikan SMA yang ditolak ada 5/7 dan untuk peluang SMK ditolak yaitu 0. Selanjutnya yaitu probabilitas kelas. Probabilitas kelas ada 2 yaitu diterima dan ditolak. Jumlah yang diterima ada 13, berarti peluangnya 13/20. Yang ditolak ada 7, berarti 7/20. Next. Kemudian diketahui data testing sebagai berikut. Usia 23 tahun, pendidikan SMP, berat badan 57, tinggi badan 170, dan nilainya 14/15. Apakah pelamar tersebut layak dan diterima ataukah tidak? Next. Nah, menghitung peluang tinggi badan 170 diterima yaitu pakai rumus 1/2 akar 2pi dikali dengan S dikali EXP pangkat min rata-rata dikurangi dengan standar deviasi dikuadratkan dikurangi 2 standar deviasi sama dengan 0,024379. Kemudian untuk peluang usia 23 diterima menggunakan rumus yang sama dengan data yang telah kita cari sebelumnya menghasilkan 0,091288. Kemudian untuk peluang berat badan 57 diterima yaitu 0,023331 dan peluang nilai tes 14/15 kita bulatkan 93/3 diterima yaitu 0,03. Kemudian peluang usia 23 ditolak 1 dibagi akar 2pi kali S dikali X pangkat min rata-rata dikurangi dengan mu dikuadratkan dibagi dengan 2 kali standar deviasi menghasilkan 0,036. Kemudian peluang tinggi badan 170 ditolak dengan rumus yang sama menghasilkan 0,000980. Kemudian peluang 50 berat badan 57 ditolak menghasilkan 0,01154 dan peluang nilai tes 93,3 ditolak menghasilkan nilai 0,043. Selanjutnya yaitu menghitung probabilitas akhir A diterima dan A ditolak. Peluang A diterima yaitu peluang
usia diterima dikali dengan peluang SMP diterima, kemudian dikali dengan peluang berat badan diterima, dikali dengan peluang tinggi badan diterima, dan dikali dengan peluang nilai diterima. Sama dengan 0,0000231,426. Selanjutnya, menghitung probabilitas akhir A ditolak. Peluang A ditolak sama dengan peluang usia ditolak, dikali peluang SMP ditolak, dikali dengan peluang berat badan ditolak, dikali dengan peluang tinggi badan ditolak, dikali dengan peluang nilai ditolak, sama dengan 0,00005132. Nah, selanjutnya nilai tersebut dimasukkan untuk mendapat probabilitas akhir. Peluang diterimanya standar deviasi dikali peluang diterima dikali dengan probabilitas akhir A diterima sama dengan 0,000001504270. Untuk peluang ditolaknya yaitu standar deviasi dikali dengan 0,35 dikali dengan probabilitas akhir A ditolak sama dengan 0,0000001796. Di sini kelihatan bahwa nilai P diterima lebih besar daripada P ditolak. Jadi keputusannya yaitu A dinyatakan diterima. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.